Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Julkarnain Abdul, saya Suslara Santika Manopo, saya Ramlan Mohune, saya Andi Ibrahim. Dalam video kali ini kami akan memaparkan materi Pancasila Pemersatu Modal Sosial. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang dimaknai sebagai kepribadian bangsa yang tercermin dari setiap sila maupun butir-butir yang terkandung di dalamnya. Pancasila mempunyai kekuatan integratif di mana Pancasila ini hendaknya dapat menjadi perekat kesatuan bangsa. Demikian pula, keanekaragaman budaya dan suku yang ada adalah rahmat bagi bangsa Indonesia untuk selalu mengedepankan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh Andi Ibrahim. Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut. 1. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. 4. Menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang 1945. 5. Mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggaraan negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, artinya sebagai alat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ini ditunjukkan dengan sila ketiga Pancasila, sila persatuan Indonesia yang menunjukkan Pancasila menjunjung tinggi persatuan bangsa. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh saudari Ramlan Mohune. Pancasila sebagai ideologi persatuan. Peran Pancasila yang paling sangat menonjol sejak Indonesia merdeka adalah dalam mempersatukan rakyat Indonesia menjadi bangsa yang memiliki kepribadian dan percaya pada diri sendiri. Bangsa Indonesia sendiri sebagai bangsa yang majemuk membutuhkan pembentukan pembangunan watak bangsa. Hal ini oleh Presiden Soekarno disebut Nation and Character Building yang bertujuan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Berbagai perbedaan pemikiran dan pandangan hidup masyarakat Indonesia disatukan dalam payung Pancasila yang juga Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Sulsara Manopo. Pancasila sebagai ideologi pembangunan. Secara mendasar, fungsi dan peran Pancasila sesuai dengan kodrat manusia dan martabat manusia. Nilai-nilai Pancasila ini mendasari bahwa pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seluruhnya dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pancasila sebagai ideologi pembangunan mendorong pembangunan di Indonesia, bukan hanya dalam pembangunan fisik semata, melainkan juga pembangunan sumber daya manusia. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa menyatukan berbagai manusia Indonesia untuk membangun bangsa. Jadi, secara umum, fungsi dan peranan Pancasila adalah sebagai dasar negara. Hal ini mengandung arti bahwa fungsi dan peran Pancasila sebelumnya telah kita kenal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jiwa bangsa Indonesia. Kedua, jiwa kepribadian bangsa Indonesia. Ketiga, sumber dari segala sumber hukum. Keempat, perjanjian luar bangsa. Kelima, pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Keenam, cita-cita dan tujuan seluruh bangsa Indonesia. Ketujuh, satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedelapan, modal pembangunan. Dan terakhir,
butir-butir pengamalan Pancasila. Dari materi yang kelompok kami paparkan, dapat disimpulkan apabila masyarakat khususnya milenial tidak memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, dikhawatirkan akan mengganggu pola pikir terutama pandangan kalangan muda mengenai ideologi tanah air. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.